yang dianggap sebagai simbol perubahan dan perbaikan ke depannya. Ya, antitesis dari yang di dalam pemerintahan saat ini. Hanya tinggal dua kan? Ada Demokrat dan ada PKS gitu. Iya. Lalu sosoknya siapa? Sosoknya siapa gitu? Sosoknya adalah ya hanya dua juga, mohon maaf, salah satunya Mas Anies dan kemudian adalah Mas AHY gitu. Katakanlah Anies AHY dipasangkan kemudian nanti jadi presiden. AHY bukan ancaman bagi Anies untuk bertarung di 2029 misalnya. Kenapa? AHY muda. Katakanlah 2 periode Anies, AHY sudah mempersiapkan diri, pasangan ini juga bisa berlanjut di 2029. Preferensi sosiologis dan preferensi psikologis yang notabene ada di dalam diri para pemilih mayoritas Indonesia, ini AHY juga punya. Bicara mengenai karya, banyak loh sebenarnya Mas AHY ini karyanya, kalau kita bicara ya. Bayangkan, waktu dulu masih di TNI aja, beliau ini salah satu penggagas Universitas Pertahanan loh, bersama Bapak Panglima TNI saat ini ya, Jenderal Andika. Bisa dilihat itu jejak rekamnya, beliau adalah tim yang termasuk ikut mendirikan. Ini satu gitu ya, ini contoh ya di dunia pendidikan gitu. Kemudian mewakili bangsa dan negara ini, misalnya tadi saya sampaikan juga peacekeeping operation gitu ya, di luar negeri kan mewakili bangsa dan negara juga. Nah kemudian kalau kita lihat juga misalnya pada saat memimpin Partai Demokrat selama 2 tahun ini, sebenarnya begini Mas, 2 tahun ini Partai Demokrat kami ini memiliki hampir 2.000 anggota dewan di seluruh Indonesia, itu satu. Yang kedua, hampir 100 kepala daerah dari total 514 kabupaten kota. Ya intinya punya pengaruh, punya peranan juga gitu dalam pengelolaan pemerintahan di daerah di masing-masing gitu. Dan semua alhamdulillah saat ini sejak eranya Mas AHY tegak lurus, kebijakan kita seperti apa. Dalam pemikiran panjang itu melihat plafonnya Demokrat persis sama dengan plafonnya Nahdlatul Ulama. Khitoh politiknya Partai Demokrat saya lihat adalah nasionalis dan religius. Panjenengan kader-kader Demokrat mungkin pernah dengar pidatonya Mas AHY. Kita tidak boleh istirahat, kita tidak boleh lelah, kita harus selalu menyuarakan kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Betul? Dan insya Allah beliau adalah pemimpin yang menepati janji-janjinya. Salah satunya ciri dari pemimpin yang baik, menepati tetapi diawali dengan tidak sembarangan dan tidak mudah memberikan janji. Bahwa insya Allah Partai Demokrat apabila ditakdirkan, sekali lagi saya ulangi, apabila ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan amanah yang lebih besar, diyakini dengan prinsip nasionalis religius akan tetap menjaga Indonesia istiqomah bagaimana dicita-citakan pendiri bangsa dan organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama yang mendahului kemerdekaan. Kalau Demokrat saya pikir elektabilitasnya lumayan dan trennya cukup naik, makin lama makin naik, dan kerja-kerja politik konsolidasi ke daerah itu cukup signifikan pengaruhnya bagi Demokrat, gitu kan. Begitu juga bagi AHY. Mas Haji Agus Harimurti Yudhoyono, kenapa kesana, kenapa kemari? Kadang kita lelah karena tenaga beliau seperti tenaga kuda hitam, kuda apa katanya? Kuda pacuan, kuda hitam yang siap menerjang dan berlari cepat melebihi siapapun. Terus apalagi AHY dalam beberapa tahun ini mulai sudah punya pengalaman di dalam dunia politik. Tentu berbeda dengan AHY ketika pertama kali deku politiknya di Pilgub DKI. AHY sekarang beda dengan AHY yang lalu. AHY sekarang sudah memahami siapa dirinya, potensinya, dan bagaimana mengkomunikasikan potensi ini agar dipahami oleh publik. Ganteng, muda, dan bagi Anies sendiri tidak terlalu mengancam. Katakanlah Anies AHY dipasangkan kemudian nanti jadi presiden. AHY bukan ancaman bagi Anies untuk bertarung di 2029 misalnya. Kenapa? AHY muda. Katakanlah 2 periode Anies, AHY sudah mempersiapkan diri, pasangan ini juga bisa berlanjut di 2029. AHY masih cukup muda. Jadi kalau kami lihat Mas, bicara mengenai prestasi ya alhamdulillah kalau kami lihat ya rakyatlah yang lebih bisa menilainya gitu ya. Bicara mengenai pengalaman birokrasi jelas Mas Anies punya, tapi Mas Anies tidak punya pengalaman mengelola partai politik gitu ya. Nah ini kan menjadi saling melengkapi karena bagaimanapun elemen penting dalam demokrasi dan juga dalam sistem misalnya politik kita ya, partai politik ini punya peranan yang cukup signifikan Mas gitu. Ya kira seperti itulah. Dan ini Mas, ada yang mesti dilihat juga nih.
Mas Anies Ya. ini kan kita lihat simbol ya, salah satu simbol, ya kan? Pada saat bicara mengenai perubahan dan perbaikan Indonesia ke depan, Ya. partai itu nggak banyak, Mas, yang dianggap sebagai simbol perubahan dan perbaikan ke depannya. Ya, antitesis dari yang di dalam pemerintahan saat ini hanya tinggal dua kan, ada Demokrat dan ada PKS gitu. Iya. Nah, lalu sosoknya siapa? Sosoknya siapa gitu? Sosoknya adalah ya hanya dua juga, mohon maaf, salah satunya Mas Anies dan kemudian adalah Mas Ahaye gitu. Ya, ini kan yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Jadi pada saat ini bersatu, menurut kami memang sangat besar kemungkinannya dan sangat baik. Tapi kita terus berproses lah. Kita terus berproses karena bagi kami yang penting koalisi dulu, Mas, gitu ya. Nanti masa capres cawapres kita dengarkan aspirasi publik. Mana yang terbaik ya, Mas Ahaye juga sudah sampaikan kita ingin perubahan dan perbaikan buat 2024. Siapa capres, siapa cawapres, kita diskusikan bersama, kata beliau. Mana yang terbaik nanti. Lembaga Indopol Survei dan Konsulting mengeluarkan hasil sigi teranyar elektabilitas pasangan calon presiden dan cawapres potensial di Pilpres 2024. Indopol menggunakan simulasi dengan asumsi 4 poros koalisi, PDIP, Gerindra PKB, Nasdem PKS Demokrat, Golkar PAN P3, dan 3 poros, PDIP Nasdem, Gerindra PKB, KIP plus Demokrat, PKS. Untuk simulasi 4 poros, Indopol mencoba memasangkan Ketua DPR Puan Maharani dan Menteri BUMN Erick Thohir di poros pertama. Kemudian Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di poros kedua, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di poros ketiga. Lalu di poros keempat yakni KIP, Indopol mencoba mengotak-atik beberapa calon seperti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dari beberapa simulasi yang kami lakukan, hasilnya, jika terjadi 4 poros, maka pasangan Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono menempati posisi teratas dengan 34,72%. Meski ada komposisi yang tidak tahu dan tidak jawab sebesar 36,5%, ujar Direktur Eksekutif Indopol Survei and Consulting Ratno Sulistianto, Jumat tanggal 15 Juli tahun 2022. Dari 3 simulasi 4 poros yang dilakukan Indopol, Puan Erick jika dipasangkan akan mendapat suara sekitar 2-4%, sementara Prabowo Muhaimin 16-20% dan Anies Ahaye 30-34%. Sementara poros KIB sangat bergantung sosok capresnya. Jika Airlangga capres dan Hovifah cawapres hanya mendapat 3,82%, jika Ganjar capres dan Airlangga cawapres, maka angkanya cukup tinggi sebesar 22,03%. Jika Ganjar bersama Hovifah, angkanya juga sama 22,03%. Untuk simulasi 3 poros, di poros pertama, Indopol mencoba memasangkan Ketua DPR Puan Maharani dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, kemudian Ganjar dengan Andika dan Erick Thohir serta Ganjar Puan. Hasil survei menunjukkan angka beragam. Jika Puan berada di posisi capres, maka elektabilitas berkisar di 4-12%. Sementara jika Ganjar di posisi capres, elektabilitas di kisaran 21-26%. Kemudian di poros kedua, Indopol memasangkan Prabowo sebagai capres dengan beberapa kandidat. Elektabilitasnya sekitar 20-30%, paling tinggi jika dipasangkan dengan Menko Polhukam Mahfud MD sebesar 33,5%. Di poros ketiga, Indopol memasangkan Airlangga dengan beberapa kandidat atau Anies Baswedan dengan beberapa kandidat. Hasilnya, jika Airlangga sebagai capres, elektabilitasnya rendah di kisaran 10%. Sementara jika mengusung Anies, elektabilitas berkisar di sekitar 24-34%. Jadi dari beberapa simulasi yang kami lakukan, faktor siapa yang berada di posisi capres itu sangat menentukan. Jika top of mind yakni Ganjar, Anies, dan Prabowo di posisi capres, elektabilitasnya lebih tinggi. Sebaliknya jika 3 tokoh top of mind tersebut berada di posisi cawapres, maka elektabilitasnya rendah, ujar Ratno.
Survei Indopol ini dilakukan pada tanggal 24 Juni tanggal 1 Juli tahun 2022 dengan jumlah sampel sebanyak 1.230 responden per provinsi dan margin of error kurang lebih 2,8%. Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner. Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat multistage random sampling pada tingkat kepercayaan 95%.